Sambil tetap berdiri, kita akan berdoa kepada Tuhan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa mohon belas kasihan dan berkat firman Tuhan. Kami bersyukur untuk pagi hari ini, di hari perhentian yang Tuhan sudah berikan setelah kami bekerja sepanjang minggu ini, bersama dengan suami, istri, anak-anak, bahkan cucu dan menantu jemaat-jemaat-Mu yang bersekolah, kuliah, yang studi. Kami boleh ada di pagi hari ini, semua karena berkat pemeliharaan Bapa di surga. Kami bersyukur untuk kesempatan boleh beribadah kepadamu, karena tidak semua orang Tuhan pilih dan Tuhan kasih kesempatan untuk mendengar firman-Mu, yang berdampak bukan hanya sementara kami hidup dalam dunia ini, tapi sampai kepada kekekalan. Tuhan, segarkanlah jiwa setiap kami yang mendengarnya, bahkan jiwa hamba-Mu yang menyampaikan isi hati-Mu, agar tidak ada di antara kami yang tidak mendapatkan anugerah melalui kebenaran firman. Terima kasih Tuhan, memberkati setiap saudara-saudara kami yang mendengarkan langsung melalui live streaming pada saat ini, di rumah masing-masing maupun di tempat ini, maupun melalui rekaman, kiranya Engkau yang memberkati. Demi Kristus kami berdoa dan menyerahkan waktu ini. Amin. Silakan duduk, saudara-saudara yang kasih Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, ada seorang pelukis yang terkenal di abad 19, dia adalah orang Indonesia sebetulnya, yaitu Bapak Raden Saleh. Dia hidup di tahun 1811-1880. Waktu saya sekolah di SMP, saya mendengar kisah itu dan saya sampai hari ini teringat. Lalu saya mencari tahu apakah benar apa yang disampaikan oleh guru saya waktu saya sekolah dasar dulu. Saudara yang kasih Tuhan, satu hari seorang Raden Saleh, dia berada di Belanda bersama dengan para pelukis yang terkenal, memamerkan kemampuannya untuk bisa melukis seperti aslinya. Ketika Raden Saleh ada di sana dengan para pelukis terkenal di negeri Belanda, maka pelukis muda dari Belanda itu melukiskan sebuah bunga yang begitu menarik sehingga membuat orang terkesima. Dan bukan hanya orang melihat benar-benar mirip seperti aslinya, tetapi kumbang dan kupu-kupu juga sempat terkecoh dan menempel di bunga lukisan daripada pelukis dari Belanda ini. Lalu pemuda pelukis terkenal dari Belanda ini mengatakan kepada Raden Saleh bahwa lukisannya begitu bagus, begitu mirip seperti aslinya, sampai bisa mengecoh kumbang dan kupu-kupu. Mendengar kalimat yang melecehkan seperti itu, merendahkan daripada Raden Saleh yang saat itu memang sudah menjadi seorang pelukis yang handal, termasuk sampai ke benua Eropa. Lalu Raden Saleh meninggalkan tempat itu dan dia tidak muncul-muncul dalam beberapa waktu. Sampai menimbulkan keraguan-raguan apakah Raden Saleh masih ada atau dia sudah pulang atau apa yang terjadi dengan dia. Sehingga teman-teman dari Belanda ini, menurut kisah yang saya baca, mendatangi tempat daripada pelukis Raden Saleh itu ada dan mencari tahu keberadaannya. Ternyata pintu terkunci, tidak ada suara, tidak ada tanda-tanda bahwa Raden Saleh ada di tempat itu. Singkat cerita, didobraklah pintu itu dan ketika orang-orang pelukis Belanda yang terkenal di teman-teman daripada Raden Saleh masuk ke dalam ruangan itu, dia terkejut karena dia melihat Raden Saleh sedang terkapar bersimbah darah. Saudara kasih Tuhan, ketika itu terjadi, mereka begitu terkejut, teman-teman Raden Saleh begitu kaget, dalam kekagetan keterkejutan itulah Raden Saleh muncul di balik lukisan itu. Ternyata saudara, apa yang dilihat bukan Raden Saleh sang pelukis yang asli, tapi lukisan yang benar-benar mirip dan seperti seolah-olah Raden Saleh yang sedang mati bunuh diri di lukisan itu.
Saudara kasih Tuhan, apa yang saya mau sampaikan kepada kita? Seringkali kita ketika memiliki sesuatu, ketika kita dapat mengerjakan lebih baik, bahkan kita menganggap diri paling superior, ternyata masih ada orang-orang di sekitar kita yang jauh lebih baik dari kita. Hari ini tema kita adalah Kristus teladan kita. Saya sudah siapkan teks ayat yang harus kita baca sehingga saudara dan saya nanti kita bisa ikuti membaca ayat-ayat yang sudah saya siapkan dari Filipi pasal 2 dan ayat-ayat yang lainnya. Saya mau sampaikan hari ini 4 poin. Biasa saya sampaikan 3 poin. Di minggu pertama ini tidak ada kebaktian pemuda remaja, kita gabung supaya saudara bisa punya waktu lebih baik untuk memahami kebenaran firman Tuhan. 4 hal yang saya mau sampaikan dari teks Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 11. Tadi kita sudah membacanya. Kita akan membaca beberapa poin yang terkait dengan ayat-ayat yang akan kita bahas. Yang pertama, saudara, mari kita melihat diri kita. Apakah kita sudah jadi teladan belum? Seringkali kita ingin orang lain jadi contoh, ingin orang lain jadi teladan. Namun kita lupa menuntut diri kita, seperti yang akan kita lihat di dalam konteks Paulus dengan rekan-rekannya, termasuk Timotius dan Epafroditus. Coba kita lihat di Filipi pasal 2 ayat 22. Kita meloncat beberapa ayat dari teks yang kita bahas untuk melihat bagaimana ternyata Paulus ketika kasih tahu jemaat orang Kristen yang ada di Filipi untuk meneladani Kristus, dia pun menuntut dirinya. Di dalam Filipi pasal 2 ayat 22, kita tidak perlu meragukan apa yang Paulus kerjakan dan dia pikul salib, dia sangkal diri untuk Tuhannya. Sekarang kita melihat bukan hanya Paulus, dia juga mengajak Timotius, dia juga mengajak Epafroditus yang sama-sama melayani jemaat Filipi. Mari kita baca ayat 22 dari Filipi 2. 1, 2, 3. Kamu tahu bahwa kesetiaannya telah teruji dan bahwa ia telah menolong aku dalam pelayanan Injil sama seperti seorang anak menolong bapaknya. Ini ditujukan kepada Timotius. Kepada Epafroditus kita baca ayat 26, ayat 29, ayat 30 dari teks yang saya sudah siapkan. 1, 2, 3. Sebab kamu mendengar bahwa ia sakit. Siapa ia? Epafroditus. Hormatilah orang-orang seperti Epafroditus. Sebab oleh karena pekerjaan Kristus, mari baca sama-sama, ia nyaris mati. Dan ia mempertaruhkan jiwanya untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayananmu kepadaku. Bayangkan saudara, Paulus mengatakan ketika mau meneladani Kristus, dia mengingat dirinya. Dia mengingat teman-temannya, Timotius dan Epafroditus. Bahkan kepada Epafroditus dia katakan nyaris mati. Dia sakit, tapi dia terus melayani Tuhan untuk dapat melayani jemaat Tuhan yang ada di Filipi. Saudara perhatikan di bagian pertama ini. Ketika orang mau menuntut orang lain, harus bekerja meneladani Kristus. Harus bekerja lebih baik lagi, melayani lebih baik lagi. Maka tidak ada cara lain, harus menuntut diri kita terlebih dahulu. Saudara perhatikan tahun 62 Masehi ketika Paulus menuliskan surat ini kepada orang-orang Kristen yang ada di Filipi, kemungkinan besar para penafsir berkata, Paulus sedang berada di penjara di Roma, di mana dia akan dieksekusi. Tidak lama lagi dia akan mati. Nanti kita baca di surat yang terakhir kepada Timotius, di 2 Timotius. Hari kematianku sudah semakin mendekat. Dia tulis khusus surat penggembalaan kepada Timotius. Saudara perhatikan, di dalam kondisi seperti itu, Paulus tidak memberikan tempat ruang untuk self-pity. Self-pity apa? Mengasihani diri sendiri. Kasihan saya, keluarga saya, diri saya. Kenapa saya sudah melayani Tuhan? Kok saya masuk penjara? Tidak ada dalam diri Rasul Paulus. Tapi yang ada justru sebaliknya. Kalau kita membaca di dalam surat Filipi, aku mengucap syukur kepada Allah. Bersukacitalah senantiasa kepada Allah. Heran, ada orang yang begitu menderita di dalam penjara, tapi tetap bisa
mengucap syukur. Tidak berteriak-teriak minta Tuhan lepaskan dia, tidak. Ya tidak menyalahkan diri sendiri, tidak menyalahkan keluarganya, tidak menyalahkan jemaatnya. Paulus tidak terjebak di dalam self pity. Coba kita lihat diri kita masing-masing. Berapa sering saudara dan saya ketika dapat kesulitan, kesukaran, maka kita sulit untuk menjadi contoh dan teladan. Kenapa? Karena kita terjebak fokus kepada diri kita sendiri. Kita mengasihani diri kita sendiri. Kita melihat betapa malangnya kita, betapa susahnya saya, betapa enaknya orang lain. Maka sulit bagi orang itu untuk menjadi contoh, untuk menjadi teladan. Jangankan meneladani Kristus, melihat diri sendiri saja sudah tidak beres. Saudara yang kasih Tuhan, Paulus bukan hanya mengucap syukur. Kalau kita membaca keseluruhan teks daripada Filipi, dia mendorong jemaat, hendaklah kamu semakin teguh di dalam iman. Karena aku di dalam penjara ini pun justru Injil semakin disebarluaskan. Justru semakin banyak orang mengenal Kristus. Mari kita lihat diri kita masing-masing di bagian pertama. Ketika melihat konteks Filipi pasal 2, ayat 1 sampai 11, bagian yang sangat sering kali diperdebatkan masalah mengosongkan diri. Tetapi Paulus di sini bukan bertujuan menuliskan surat ini supaya terjadi perdebatan teologis panjang lebar tentang istilah mengosongkan diri daripada Kristus. Tapi dia sedang mengajar, lihatlah Kristus yang merendahkan diri, rela taat sampai mati di atas kayu salib. Sekarang bagaimana dengan engkau? Bagaimana dengan aku? Bagaimana dengan hari-hari kita? Hal pertama yang saudara dan saya harus renungkan, apakah kita sudah menjadi contoh, menjadi teladan bagi orang-orang yang mulai dari yang sangat dekat dengan kita. Orang tua menjadi teladan bagi anak-anaknya, anak-anak menjadi teladan bagi saudara-saudara mungkin yang lainnya, bagi teman-temannya. Sangat sulit sekali bagi anak-anak untuk taat kepada orang tua kalau orang tua tidak menjadi contoh. Orang tua yang sudah jadi contoh saja, hamba Tuhan yang sudah jadi contoh saja sulit untuk mengajak orang-orang di bawahnya, anak-anaknya, ikutilah teladanku. Berapa kali Paulus katakan ikutilah teladanku, karena aku telah mengikuti teladan Kristus. Mari kita lihat diri kita, menuntut diri. Ada hal yang penting di bagian pertama, supaya saudara dan saya bisa menjadi contoh, bisa menjadi teladan. Bukan hanya di dalam ucapan, tetapi di dalam tindakan. Ini hal yang pertama yang sangat praktis sekali, supaya saudara dan saya mulai hari ini, mulai ketika kita melihat orang lain, kita melihat diri kita sendiri, kita bertanya, apakah ada teladan Kristus dalam diri saya yang bisa dilihat oleh orang lain? Sehingga orang lain itu ketika melihat saya, dia melihat engkau sudah menjadi contoh, menjadi teladan. Ini adalah PR buat saudara dan saya seumur hidup. Baik dalam relasi suami istri, orang tua anak, sebagai hamba Tuhan, sebagai apapun posisi kita. Mari kita menuntut diri kita sebelum kita menuntut orang lain. Ini poin pertama. Jadi mari jadikan diri kita. Saya pikir ini bagian bukan hanya untuk saudara sebagai jemaat, tapi sebagai hamba Tuhan terlebih lagi. Betapa sedihnya saya ketika hamba-hamba Tuhan justru tidak menjadi contoh, tapi menjadi batu sandungan. Yang kedua, ini adalah sebuah dorongan, sebuah pelayanan yang rendah hati. Bagaimana melayani Kristus, melayani Tuhan dengan kerendahan hati? Mari kita lihat ayat ketiga dan ayat keempat. Kita membaca bersama-sama ayat ketiga dan ayat keempat. 1, 2, 3. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Pertanyaannya, bagaimana menjalani sebuah pelayanan, sebuah kegiatan, sebuah aktivitas, sebuah pekerjaan yang tidak mementingkan
diri sendiri. Kalau saudara memperhatikan ayat 3 dan ayat keempat ini, ternyata poin tentang merendahkan hati. Ada poin yang begitu penting yang saudara dan saya harus hidupi. Kenapa? Karena kita manusia cenderung untuk membanggakan diri. Kita cenderung untuk memperhatikan bahwa saya lebih penting, bahwa saya lebih berharga. Saya harus lebih diperhatikan daripada orang lain. Itu kecenderungan kita sebagai manusia. Sehingga ada seorang teolog namanya Jonathan Edwards, dia mengatakan tentang kerendahan hati. Perlindungan katanya, perlindungan yang terbaik untuk menangkal si jahat dan rancangan-rancangan dari si jahat, dalam hal ini iblis, ialah kerendahan hati. Kalau saudara mau melawan iblis, menurut Jonathan Edwards, cara yang paling jitu adalah belajar rendah hati. Tokoh mana yang dapat kita pelajari, yang dapat kita teladani di dalam kerendahan hati, kecuali yang hari ini kita baca di dalam teks Filipi pasal 2, Kristus memberikan dirinya untuk kepentingan saudara dan saya. Saudara yang kasih Tuhan, ada banyak gosip, ada banyak iri hati, ada banyak fitnahan, perpecahan, kemalasan, keluhan-keluhan, bukan hanya terjadi di luar gereja, tapi di dalam gereja. Ini hal yang sangat mengenaskan. Dan Paulus mengoreksi jemaat-jemaat yang ada di Filipi, yang ketika sudah jadi orang Kristen, tapi masih juga terjadi di dalam kasak kusuk, mencari kepentingan diri sendiri, yang di dalamnya ujung-ujungnya adalah bukan untuk Kristus, tetapi untuk diri sendiri. Itu sebab di bagian ini Kristus dikatakan di dalam Filipi pasal 2 ini, ia mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba yang rela taat sampai mati. Kita tahu di dalam pribadi Kristus, yang dui natur itu, dia Allah yang sejati, dia adalah juga manusia yang sejati. Sekarang dia Allah yang sejati itu menempatkan diri, dalam istilah mengosongkan diri, dia merendahkan serendah-rendahnya menjadi seorang hamba. Mari kita renungkan bagian ini. Mengapa banyak orang kecewa, justru tersandung, bukan di luar gereja, bukan dengan teman-teman yang bukan orang percaya, tapi justru di dalam gereja. Karena orang-orang percaya, anak-anak Tuhan tidak bisa menempatkan Kristus, menyangkal diri, merendahkan diri seperti Kristus. Kristus yang begitu rendah hati di dalam rupa Allah, di dalam pribadinya yang adalah Allah, dia merendahkan diri sampai menjadi hamba. Bahkan dipermalukan, setara dengan penyamun dengan pelaku kriminal, disalib, direndahkan, dan dihina. Ini bagian kedua, mari kita. Ketika kita melayani Tuhan, apapun pelayanan yang kita kerjakan, apakah kita melayani itu untuk seseorang, atau melayani karena disuruh orang, atau kita melayani karena kita melihat Kristus? Kalau saudara melayani karena melihat Kristus, apapun yang saudara hadapi, perlakuan, omongan, bisik-bisik dan sebagainya, tidak akan pernah membuat saudara kecewa. Tidak akan pernah terdengar kalimat, "Pak, saya tidak lagi mau melayani Tuhan. Saya kecewa, saya sudah berjerih payah, saya sudah berkorban ini, itu, memberikan ini, itu, memberikan persepuluhan, memberikan uang, sukarela, kasih persembahan, tapi saya diperlakukan seperti itu." Ini sudah banyak sekali terjadi. Dari sejak zaman Paulus menuliskan suratnya di Filipi sampai saat ini. Mari kita belajar bagaimana saya bisa melayani. Melayani bukan untuk kepentingan saya dan keluarga saya, tapi melayani karena saya mengikuti teladan Kristus yang dengan rendah hati bahkan sampai mati. Mari kita lihat bagian yang kedua ini. Apakah kita sudah belajar merendahkan hati, merendahkan diri kita serendah-rendahnya demi Kristus dipermuliakan. Ini bagian yang kedua yang kita pelajari. Mari
melayani. Bukan untuk mencari nama, melayani bukan untuk popularitas, tetapi melayani karena aku sedang meneladani Kristus yang sudah melayani aku, bahkan merelakan dirinya mati supaya saya boleh diselamatkan, supaya saya boleh melayani Tuhan. Kalau saudara punya pemahaman seperti ini, pekerjaan pelayanan apapun yang saudara dan saya kerjakan, baik di dalam gereja ini ataupun di luar gereja ini, saya yakin semakin hari, semakin saudara melihat bagaimana Tuhan menyertai dan memberkati pelayanan saudara. Bagian yang ketiga, mari kita melihat ayat 5 sampai ayat yang ke-11. Kalau saudara memperhatikan di sana, saya akan membacakan ayat 5 sampai ayat 11. Saya tidak tuliskan di dalam slide, tapi saudara boleh membuka ayat 5 sampai ayat 11 untuk menekankan kembali lagi, sekali lagi kepada kita, bagaimana Kristus menjadi teladan bagi kita di dalam menjadi contoh merendahkan dirinya. Ayat 5 sampai 11 saya bacakan, saudara boleh mengikutinya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaranya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ayat 7, melainkan telah mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan manusia, dan di dalam ayat 8, dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya, taat sampai mati, tidak setengah mati, tidak 1/4 mati atau 3/4 mati, tapi sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Saudara, yang poin ketiga ini saya mau sampaikan adalah tidak ada kemuliaan, tidak ada mahkota tanpa salib. Tidak ada kemuliaan yang saudara dan saya akan terima kalau kita meneladani teks ini dari Kristus adalah dia begitu ditinggikan dan dipermuliakan. Bahkan di dalam ayat tadi kita baca, dia layak disebut sebagai Lord, sebagai Tuhan, setara dengan Allah, dan memang dia adalah Allah, layak disembah, dan sebagai Kristus, manusia yang diurapi. Perhatikan ayat 9, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Kristus. Itulah sebabnya. Apa sebabnya? Sebabnya Kristus sudah melakukan bagiannya. Taat sampai mati. Menanggung salib, menanggung kesulitan, baru layak disebut sebagai Tuhan dan Kristus, manusia yang diurapi. Saudara, di bagian ini saya teringat Wahyu pasal 6, silakan slide-nya, Wahyu pasal 6 ayat yang ke-10. Di bagian yang ketiga ini kita baca bersama-sama. Bagian yang ketiga, harap konsentrasi. Slide berikutnya. Slide berikutnya. Wahyu pasal Wahyu pasal 6 ayat yang ke-10. Kalau gitu kita baca. Boleh membuka Alkitab atau melihat, ya bisa membuka Alkitab saudara masing-masing, Wahyu 6 ayat 10. Mari kita baca. Dan mereka berseru dengan suara nyaring katanya, berapa lamakah lagi, ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi. Ini adalah teriakan dari orang-orang yang pernah mati bagi Kristus, menderita bagi Kristus, sampai darahnya tertumpah. Saudara, kalau melayani Tuhan pernah sampai berdarah-darah enggak? Paling kita keringetan kalau melayani Tuhan, itu pun kalau AC-nya mati. Kalau AC-nya enggak mati, kita enggak akan keringetan. Kita di ruangan ini full AC, walaupun ada exhaust, kita pakai AC juga. Sulit keringetan, kecuali kita olahraga.
Tapi orang-orang pada waktu zaman mula-mula melayani, beriman, jadi orang Kristen, sampai mencucurkan darah. Saudara baru cucur keringat kita udah komplain sama Tuhan. Saya juga bisa komplain sama Tuhan, saya sudah berjerih lelah. Kita belum apa-apa, kita belum mencucurkan darah. Orang-orang di dalam Wahyu pasal 6 ayat 10, mereka berseru dengan suara nyaring, Allah yang adil itu berapa lamakah lagi? Berapa lamakah lagi terdengar oleh Rasul Yohanes, ya penguasa yang kudus dan yang benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi. Artinya apa? Orang-orang yang mati di dalam Tuhan, mempertahankan imannya. Kalau saudara menyaksikan film-film tentang kejaman Kaisar Nero, itu orang dibakar bukan hanya orang dewasa, tapi perempuan, wanita, sampai anak-anak. Yang tua, yang muda dibakar, dililitkan di dalam satu tiang, lalu dibakar menjadi api unggun. Ada yang menjadi obor. Saudara, mengerikan sekali. Dan mereka teriak-teriak, bercucuran darah, tapi mereka tetap mempertahankan imannya. Sekarang kita lihat Wahyu pasal yang ke-6 nanti, kalau saudara memperhatikan tadi, ternyata ada satu teks yang menarik di dalam Wahyu pasal 5, kalau kita mundur satu pasal di ayat yang ke-6, bagaimana ketika suasana hening tidak bisa membuka gulungan kitab yang termeterai, tiba-tiba muncul seekor anak domba yang disembelih. Siapakah dia? Dia adalah Kristus. Yang hari ini, kalau kita bisa tatap muka, sebetulnya 1 bulan sekali, kita mengingat kematian Kristus melalui roti dan air anggur perjamuan Tuhan. Ada seekor anak domba yang tersembelih. Mengapa yang tersembelih? Tadi saya katakan, Kristus layak disebut sebagai Tuhan, sebagai Kristus, dia layak disembah. Setiap lidah akan mengaku, lutut akan bertelut, karena dia sudah mengorbankan dirinya. Dalam gambaran seekor anak domba. Coba saudara lihat diri kita. Kalau saya melihat diri saya, saudara melihat diri saudara sendiri, layakkah satu hari saudara dan saya dimuliakan? Layakkah Tuhan berbangga dengan saudara? Layakkah Tuhan berbangga dengan saya? Adakah tanda-tanda di dalam tubuh saya, di dalam tubuh saudara, bahwa saudara adalah milik Kristus? Apa maksudnya? Kalau saya memperhatikan Galatia pasal 6 ayat 17 di dalam teks berikutnya, Galatia pasal 6 ayat 17. Harap konsentrasi. Galatia pasal 6 ayat 17. Kita bisa baca bersama-sama. Selanjutnya, janganlah ada orang yang menyusahkan aku, kata Paulus. Jangan ada orang yang menyusahkan aku. Karena apa? Mari kita baca sama-sama. Karena pada tubuhku ada tanda-tanda apa? Milik Kristus. Waktu saya baca ini, saya langsung mengintrospeksi diri saya. Apakah dalam tubuh saya, adalah diri saya, ada tanda-tanda nggak kita milik Kristus? Paulus ketika menyatakan ini kepada orang-orang di Galatia yang begitu bangga dengan tanda-tanda sunat. Aku ini orang Yahudi, aku orang pilihan, maka ada tanda yaitu disunat. Maka ketika bicara tentang sunat, Paulus yang seorang Yahudi yang sejati juga dia katakan, bukan hanya sunat yang tanda-tanda lahiriah itu, tapi di dalam tubuhku, aku memiliki tanda milik Kristus. Mengapa dia katakan itu? Kalau saudara perhatikan Paulus, tadi saya katakan dia mencucurkan darah, dia dicambuk, didera, dirajam, dilempar batu, dianiaya karena Kristus. Sehingga dia dapat berkata dalam tubuhku, ada bekas-bekas luka bahwa aku adalah milik Kristus. Luka itu menjadi satu sukacita karena aku boleh menderita bagi Tuhan. Saudara, kalau ada orang tua yang terluka, yang mungkin terbakar tangannya, karena dia menolong anaknya yang sedang ada di dalam api. Satu hari ketika anaknya sudah dewasa, dia bisa cerita, kamu tahu, dulu kamu waktu masih kecil, terjadi kebakaran, papi masuk ke dalam menerjang api, dan tubuh papi terbakar, tangan terbakar untuk menyelamatkan kamu.
Apakah itu menjadi sebuah kehinaan? Tidak. Tapi justru menjadi suatu kebanggaan. Aku pernah berkorban untuk kamu. Nah saudara, ketika saya merenungkan ini, coba kita lihat diri kami, diri kita masing-masing. Diri saudara, diri saya. Kalau orang terinfeksi COVID-19, maka apa yang menjadi tanda-tandanya? Maka kamu harus di PCR, apakah lewat antigen, positif dilanjutkan lagi swab, diambil tanda-tandanya, diambil dari cairan, apakah yang ada di hidung atau ada di tenggorokan, untuk melihat apakah virus corona sudah ada dalam tubuhmu. Itu tandanya kamu sudah terinfeksi, maka virus itu ada di dalam. Sekarang waktu saya tanya sama diri saya, saudara tanya sama diri saudara, apa tanda-tandanya saudara sudah meneladani Kristus? Apa tandanya saudara sudah berjuang untuk melayani Tuhan? Dapatkah kita berkata, Tuhan, aku sudah melayani Engkau, merendahkan diri, berjuang, berkorban. Sekarang lihatlah, ada tanda-tanda dalam tubuhku, di lututku, di tanganku, di dalam segenap hidupku, bahwa aku adalah milik Kristus. Kita terlalu gampang mengatakan bahwa keselamatan adalah anugerah. Tapi di kitab surat Filipi juga, Paulus katakan, kerjakanlah keselamatanmu. Bukan hanya sebagai anugerah, tapi sebagai sebuah pertanggungan jawab yang harus saudara dan saya kerjakan. Itu sebabnya banyak gereja yang mati. Ada banyak gereja, beberapa waktu yang lalu ada yang bertanya pada saya, Pak, setiap kali kebaktian live streaming seperti ini, yang ikut ibadah hanya 10, 15 orang, atau berapa orang, yang lain pada kemana? Sore hari pun 10, 15, habis itu berapa jam kemudian baru 20, 30, yang lain pada kemana? Apakah mereka tidak beribadah? Atau karena dibuat rekaman, jadi boleh sembarang ibadah Senin, Selasa, Rabu, karena sudah ada di YouTube? Lalu saya katakan kepada orang itu, selama kita sudah bertanggung jawab di hadapan Tuhan, kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Kalau Stefanus, tadi pagi saya bilang sama istri saya, mau membandingkan kepada Petrus, dia mungkin bisa komplain. Kenapa komplain? Waktu Stefanus mati dalam Kisah Rasul, kalau saudara baca, dia tuh khotbah dari perjanjian lama secara runut, terus sistematis. Dari Abraham, dia cerita tentang Musa, dia cerita tentang Yakub, semua dia khotbahkan sampai Daud. Selesai khotbah, nggak ada yang bertobat. Malah dilempar batu sampai mati. Cuma Paulus yang jadi saksi di situ. Itu pun belum bertobat, dia cuma jadi saksi. Terus dia mati ketemu Tuhan. Sementara Petrus tidak lebih baik, tidak lebih teologis, tidak lebih eksegesisnya bagus, tidak lebih khotbah secara sistematis, cuma bilang kamu yang sudah membunuh. Yesus mati di atas kayu salib itu karena kamu yang bunuh. Bertobatlah, bertobat 3.000 orang. Kalau saudara bandingkan Stefanus sama Petrus, mungkin Stefanus bisa komplain, Tuhan, aku ini udah belajar teologi mati-matian, siapkan khotbah setengah mati, gak ada yang bertobat. Itu ada orang yang cuma sederhana kok bertobat. Ternyata kalau saudara dan saya perhatikan, bukan soal itu. Tapi soal apakah kita berkenankah? Apa yang sudah kita lakukan, kita sudah yang terbaik belum? Saya bilang sama istri saya tadi pagi, ketika merenungkan tentang Stefanus, kita seharusnya anak-anak Tuhan yang sudah habis-habisan, berjuang untuk pekerjaan untuk Tuhan, untuk pelayanan, untuk keluarga, untuk siapapun yang kita perjuangkan, kita harusnya tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Pertanyaan buat saudara, apakah kita sudah berjuang dengan maksimal untuk keluarga kita kah? Untuk anak kita kah? Untuk orang tua kita kah? Untuk sahabat kita kah? Untuk pekerjaan Tuhan kah? Untuk siapapun itu. Apakah saudara dan saya sudah maksimal? Ada seorang teolog namanya Bruce Waltke. Sangat pakar di dalam perjanjian lama dan ahli bahasa Ibrani. Satu hari dia berjalan bersama dengan anaknya pergi ke hutan. Di hutan sana, Bruce Waltke, dia melihat seekor kupu-kupu yang sedang berjuang untuk keluar dari kepompong. Ketika Waltke melihat, anaknya bilang, "Pak, lihat, ada kupu-kupu yang baru mau keluar dari kepompong."
Walkie mendatangi itu kepompong dan kupu-kupu. Dia lihat dia kasihan sekali ini kupu-kupu. Akhirnya dia coba pegang pelan-pelan supaya bantu ini kupu-kupu ini kepompongnya bisa cepat keluar, dan dia tahan dan dia coba buka itu kupu-kupu kepompong itu supaya kupu-kupunya segera terbang. Apa yang terjadi? Ketika saya membaca bagian itu, Walkie ketika membuka dia pelan-pelan, bukannya sembarangan pecahkan, pelan-pelan dan terbuka kepompong itu jatuh ke bawah. Kupu-kupunya bukannya terbang, tapi juga jatuh ke bawah, mati. Satu pelajaran yang dia katakan, seorang teolog Bruce Waltke, dia bilang, ternyata dari alam, dari ciptaan Tuhan sudah menetapkan manusia memang ditetapkan untuk hidup berjuang seperti kupu-kupu tadi. Maka perjuangan saudara dan saya bukan perjuangan di luar Tuhan, tapi perjuangan di dalam Kristus yang sudah menjadi contoh dan teladan. Maka hati kita besar, walaupun kita mungkin saat di dalam dunia belum melihat hasilnya. Mungkin sampai mati itu orang-orang yang mati martir dalam Kaisar Nero dan zaman-zaman orang kejam, sampai hari ini saya yakin banyak orang Kristen yang mengalami kematian karena Kristus. Maka teriakan di dalam Wahyu pasal 6, sampai berapa lama lagi? Penguasa yang kudus dan benar membalaskan segala darah kami. Artinya bukan dia mau balas dendam, tapi keadilan Tuhan akan dinyatakan bagi orang-orang yang telah berjuang di dalam Kristus. Karena Kristus juga sudah berjuang. Di bagian ini saudara, mari kita renungkan, mulailah dengan apakah kita mau bermuluk-muluk, saya mau mati pergi ke Afghanistan, saya mau pergi ke Myanmar, saya mau pergi ke orang-orang di Korea Utara sana menginjil. Sementara kita di samping kita, suami kita, istri kita, anak kita, teman di gereja, sahabat kita belum mampu untuk mulai dari yang kecil. Ada seorang pemuda bertanya, Pak, kalau saya gajian, saya hitung-hitung pengeluarannya, kalau saya kasih persepuluhan, maka enggak nutup, Pak. Pertanyaan saya, kata pemuda ini, apakah saya masih harus memberi persepuluhan? Saya katakan kepadanya, ya, kamu harus tetap memberikan persembahan persepuluhan. Loh Pak, nanti kurang Pak. Saya katakan, Bapa memelihara. Ketika kita belajar taat, lalu saya membandingkan dengan diri saya tahun 89, saya bekerja gajinya 400.000, 500.000 rupiah. 89, 90, masih kuliah. Waktu itu di S1, jurusan teknik arsitektur. Saya mulai belajar memberi. Jadi orang seringkali terbalik. Dia hitung-hitungan dulu, terus baru dia naik kepada Tuhan, dia menyampaikan argumen, Tuhan, kalau saya memberikan 1/10, maka saya tidak mungkin bisa cukup. Pikirannya tidak terbalik, mestinya ketika dia dapatkan 100%, aku berikan 90% kepada Tuhan, maka 90% buat aku dan 10% aku persembahkan yang menjadi milik Tuhan, maka Tuhan pasti pimpin dan pelihara. Dan saya katakan kepada pemuda itu, kalau kamu belajar setia, Bapak di dalam dunia ini saja, kalau lihat anaknya kekurangan, Bapak yang benar nih, Bapak yang normal, Bapak yang wajar, nggak mungkin Bapak itu membiarkan anaknya kekurangan. Dari hal kecil. Terus ada orang bilang begini, Pak, nantilah, saya sekarang baru gajinya cuma 1 juta. Kalau saya kasih kepada Tuhan 100.000, ya enggak cukup lah Pak. Nanti tunggu saya gajinya dapat uang 1 miliar, maka saya akan memberikan kepada Tuhan 100 juta. 1 miliar, 10% 100 juta. Baru saya kasih 100 juta. Saya bilang, kalau kamu 100.000 aja tidak bisa memberi pada Tuhan, jangan harap kamu bisa memberikan 100 juta. Kalau 100.000, kamu tidak bisa beri kepada Tuhan. Apa artinya? Saudara lihat dalam dunia olahraga, nggak ada orang atlet lari, terus tiba-tiba bisa lari maraton, sementara nggak pernah latihan lari di pekarangan rumah, di kompleknya juga nggak pernah. Tiba-tiba saya akan jadi pelari maraton, berapa ribu itu kilometer. Saudara kasih Tuhan, berapa kilometer pelari maraton. Terus dia dalam waktu hanya berapa kilo, jalan dari sini
ke kompleks ini mungkin cuma 5 kilo dia nggak sanggup. Terus dia mau jadi seorang pelari maraton. Mungkin saudara, secara logika omong kosong. Tuhan melatih saudara, melatih saya. Jangan bilang saya mau mempersembahkan jiwa saya, mempersembahkan hidup saya, bahkan mati bagi Tuhan. Tapi urusan perkara yang kecil, yang satu hari kita mati, kita nggak bawa apa-apa. Semua kita tinggalkan, termasuk deposito saudara dan saya, kita nggak bawa itu. Keuangan kita nggak ada yang kita bawa. Dan ketika orang sakit, berapapun saya bayar. Tapi masalahnya nggak bisa tambah umur, harus mati juga. Itu tidak bisa, jangan harap. Saya sudah melihat orang-orang yang berjanji muluk di hadapan Tuhan, nanti Tuhan, kalau saya sudah, nggak mungkin. Kalau kamu tidak setia dalam perkara kecil, kata Tuhan Yesus, kau tidak mungkin bisa setia. Dan tidak mungkin Tuhan berikan perkara yang besar. Kepada pemuda itu saya katakan, aku sudah ngalamin. Saya sudah melewati masa-masa seperti itu. Dan saya melihat Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bapak Pendeta Yonatan almarhum di tempat ini pernah berkata pada saya, kalau setiap jemaat Tuhan, kalau saudara dan saya belajar memberi bagian yang milik Tuhan, tidak mungkin gereja akan tutup seperti di Australia, seperti di Eropa. Dijual karena tidak mampu bayar listrik, tidak bisa bayar PAM, tidak ada income, tidak ada pemasukan dari jemaat. Dan akhirnya pemerintah bikin supaya efisiensi, 5 gereja tutup, bikin 1 aja. Ini sudah terjadi, karena jemaatnya tidak ada. Cukup 1 gereja, nggak usah 5. 4 gereja jual, karena jadi beban bagi pemerintah. Saudara kasih Tuhan, apa maksudnya ini? Itu sebab saya katakan ketika kita memberi pada Tuhan, kita melatih dari hal yang sangat sederhana. Tuhan tuh tidak miskin untuk minta mengemis kepada saudara dan saya. Kalau kita bisa memberi, mari kita melihat Tuhan sedang melatih saya supaya kita tidak kikir. Tuhan sedang melatih saya untuk mengembalikan milik Tuhan supaya pekerjaan Tuhan bisa maju dan berkembang. Tidak mungkin ada live streaming seperti ini kalau gereja tidak ambil bagian di dalam persembahan yang dikelola melalui majelis di tempat ini. Saya renungkan banyak hal. Mari saudara renungkan bagaimana kita bisa berbangga satu hari. Seperti Kristus yang bangga dengan tubuhnya, yang disembelih itu digambarkan dengan seekor domba itu. Paulus yang bangga, di dalam tubuhku ada tanda-tanda milik Kristus. Saya tantang saudara dan tantang diri saya. Apakah dalam diri saya, diri saudara, ada tanda-tanda milik Kristus? Ada tanda-tanda saya sudah berjuang untuk Tuhan dengan segenap hati, seperti Kristus. Dan seperti ilustrasi dari Bruce Waltke tadi, kupu-kupu yang keluar dari kepompong. Saudara yang kasih Tuhan, mari kita mulai dari yang sederhana. Tidak mungkin seorang anak berkata, Mami, Papi, nanti Mami, Papi mau apa aja aku kasih. Nanti Papi, Mami mau apa aja aku beliin kalau aku sudah sukses, kalau aku sudah kerja, kalau aku sudah kaya. Buat teman-teman pemuda dan remaja, jangan pikir nanti, pikir sekarang apa yang dapat kita kerjakan bagi orang tua kita yang telah berjuang membesarkan kita. Minimal apa yang dikatakan, apa yang dinasihati, ikuti. Orang tua akan senang punya anak yang berjuang untuk melakukan apa yang ia perintahkan, nasihatkan. Dari sangat sederhana, baru kita bisa tahu, oh Tuhan, yang bagian keempat ini, kalau aku bisa melayani Tuhan, kalau aku bisa menderita karena Kristus, berjuang di dalam kesulitan, kesukaran, itu adalah privilege, sebuah keistimewaan. Bagian yang terakhir, bagian yang keempat, keistimewaan saudara dan saya, kita bisa menderita untuk Kristus. Menderita untuk Kristus, seperti Kristus, adalah sebuah keistimewaan. Bukan menderita karena saya berdosa, bersalah, bukan. Orang yang ditugaskan sebagai petugas medis harus berurusan dengan mereka yang terpapar COVID. Kemungkinan besar memang beresiko. Berapa waktu yang lalu saya membaca data di Kompas, hampir 700 pekerja medis bulan Januari akhir, tidak tahu Februari Maret ini, yang sudah meninggal
Apakah dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis paru, apakah dia perawat, sudah hampir 700 baru di Indonesia. Saudara kasih Tuhan, dia menderita, terpapar COVID bukan karena salahnya dia, tapi karena tugas. Dia sudah pakai APD, sudah ikuti seluruh protokol kesehatan, tapi masih tetap kena. Ini ayat yang kita akan baca, bukan untuk orang-orang yang menderita karena kesalahannya sendiri. Mari kita baca 1 Petrus pasal 2, bagian yang keempat, ayat 20 sampai 21, bagian yang terakhir bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan? Karena kamu berbuat dosa, tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah apa saudara? Kasih karunia. Kalau saudara bukan karena dosa, tapi saudara berbuat baik, lalu harus menderita, harus mengalami kesulitan, kesukaran, disalah mengerti, maka this is a gracious thing in the sight of God. Ini adalah gracious. Gracious itu apa? Anugerah. Tuhan kasih kamu untuk bisa mencicipi penderitaan Kristus. Ketika kamu disalah mengerti, kamu sudah mengerjakan yang terbaik, kamu sudah tulus hati, berkorban bagi Tuhan, tapi kamu harus menderita. Petrus katakan, this is a gracious thing in the sight of God. Mungkin di hadapan manusia bilang, kamu bodoh, kamu tuh orang tergoblok sedunia, seakhirat mungkin. Bodoh banget kamu. Kamu sudah bekerja begitu rupa, berkorban, masih diperlakukan seperti itu. Tapi in the sight of God, di dalam pandangan di hadapan Allah, itu adalah sebuah privilege, anugerah, istimewa. Kita bisa menderita seperti Kristus. Bagian ini banyak yang kita tidak suka. Kenapa? Karena kita tidak melihat kemuliaan yang akan datang, yang Tuhan janjikan bagi saudara, bagi saya, ketika kita mengikuti jejak Kristus. Di bagian yang berikutnya, sebab itu, dalam 1 Petrus 2 tadi ayat 20-21, sebab untuk itulah kamu dipanggil. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu. Supaya kamu bagaimana? Mengikuti jejaknya. Saudara mau ikut jejak siapa? Jangan ikut jejak saya. Saya banyak kelemahan. Paulus pun seorang rasul yang menuliskan surat ini juga ada kelemahan. Tapi dia sudah berusaha, ikuti teladanku. Karena aku ikut teladan Kristus. Saya belum berani berkata seperti Paulus. Tapi mari kita belajar sama-sama. Dari Kristus, dari Paulus, dari Timotius, dari Epafroditus, dari orang-orang yang lain yang Tuhan tempatkan kepada saudara. Yang sudah menjadi teladan, mengikuti jejak Kristus. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Mari kita merenungkan diri kita di hadapan Tuhan. Seberapa jauh kita sudah memahami pengorbanan Kristus. Merelakan dirinya, diperlakukan begitu rendah, begitu hina. Dia begitu taat melakukan perintah, tugas, panggilan yang Bapa berikan. Karena itu, ia layak ditinggikan, dimuliakan, dipuji, disembah. Dan satu hari, kita pun bukan hanya di tempat ini, saat di dalam dunia, tapi di dalam kekekalan, kita pun akan melemparkan seluruh mahkota seperti orang-orang kudus yang lain, mempersembahkan yang Tuhan sudah berikan pada kita di bawah kaki anak domba yang disembelih itu, Kristus, teladan kita, yang telah mengorbankan dirinya bagi saudara dan saya. Mari kita merenungkan diri kita masing-masing. Sudahkah kita berkorban bagi Tuhan? Sudahkah kita berkorban bagi pekerjaan Tuhan? Bagi orang-orang yang kita kasihi? Bagi orang-orang yang ada di sekitar kita? Apa yang telah kita lakukan? Contoh apa yang telah kita berikan? Mulailah dengan hal yang sangat kecil. Setialah
dalam perkara-perkara kecil, nanti Tuhan akan berikan perkara-perkara besar karena saudara sudah memulainya. Tuhan, lihatlah setiap diri kami, lihatlah hamba-Mu dan juga setiap jemaat-jemaat-Mu, supaya kami boleh terus-menerus disucikan, dibersihkan dengan firman-Mu, supaya kami menjadi semakin serupa dengan Kristus, seperti puji-pujian yang kami nyanyikan. Tuhan, kiranya firman-Mu ini bukan sekedar mengisi pemahaman teologi kami tentang Kristus yang mengosongkan diri, bukan hanya menjadi pengetahuan belaka, tapi kami praktekkan. Karena firman Tuhan bukan untuk diperdebatkan, tapi untuk kami pahami apa yang harus kami lakukan dalam hidup yang singkat ini. Ajar kami mempersembahkan kehidupan kami dari mulai yang sangat kecil sampai satu hari kami memberikan seluruhnya kepada Tuhan, menjadi proses pelatihan bagi kami. Engkau izinkan kami ada di gereja ini. Terima kasih Tuhan, dalam keluarga masing-masing, Tuhan kiranya terus menolong supaya kami boleh melihat Kristus, melihat sekitar kami, melihat diri kami, melihat sekitar kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Demi Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.